badai topang datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya saudara? Saya yakin saudara masih setia dan berharap pada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya saudara ya. Saat ini memang keadaan nggak baik saudara. Ya, tapi saya percaya ya, bahwa umat Tuhan, anak-anak Tuhan selalu mendapat perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Ya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita sudah menerima Tuhan, menerima keselamatan daripada Tuhan, saudara. Tuhan mengajarkan kita, don't look back. Jangan mengatakan bahwa, wah saya setelah menjadi anak Tuhan, kok malah saya tambah susah, ada pandemi lagi. Ya, dulu kayaknya nggak begitu. Don't look back, saudara. Jangan lihat ke belakang. Karena melihat ke belakang itu berbahaya, saudara. Seperti yang kita lihat dalam kitab Lukas, pasal 17 ayat 32, di mana Yesus mengatakan, saudara, ya, ingatlah akan istri Lot. Nah, ketika saya membaca ini, saudara, saya bingung. Kenapa kok Tuhan Yesus ingat akan istri Lot? Ya, ada apa dengan istri Lot, saudara? Nah, mari kita belajar sedikit apa yang bisa kita gali dengan cerita ini, saudara, dengan kisah daripada Lot ini. Ya, di dalam Alkitab tidak diketahui siapa nama dari istri Lot. Tetapi, saudara, dalam beberapa literatur yang saya baca, ternyata seorang penulis menuliskan bahwa nama istri Lot itu adalah Edith. Ya, dia berasal dari kota Sodom. Ya, jadi dia bukan berasal dari keluarganya Lot, tapi dari kota Sodom. Ya, saudara ya. Nah, kita bisa melihat kisah Lot di dalam kitab Kejadian pasal 18 dan 19, saudara ya. Ya, data yang kita tahu mengenai Lot bahwa ia adalah keponakan daripada Abraham. Ya, keponakan daripada Abraham. Ya, dan Abraham sayang kepada Lot. Ya, sehingga Abraham memberikan sebagian tanahnya kepada Lot. Ya, supaya mereka bisa sama-sama mengusahakan ternak, ya, mengusahakan ladang bersama-sama. Tetapi dengan semakin mereka diberkati, saudara, ternak mereka semakin banyak, ya, sehingga terjadi pertikaian antara orang upahan Lot dengan orang upahan Abraham. Sehingga Abraham mengatakan, oke lah Lot, karena tanah masih luas, kenapa kita harus kumpul di sini? Nah, kau boleh pergi dari sini atau kau mau di sini, biar aku yang pergi. Ya, jadi Abraham memberikan pilihan kepada Lot. Ya, Abraham memberi pilihan kepada Lot. Ya, Lot boleh memilih atau tetap di sini atau pindah ke tempat lain. Nah, disitulah Lot melihat bahwa di lembah Sodom dan Gomora itu adalah tanah yang subur. Ya, penduduknya makmur. Ya, di sana ada kota. Ya, tempat orang berjual beli, mungkin banyak mall kalau sekarang, saudara ya. Banyak toko-toko makanan enak, belanjaan banyak. Ya, shopping mungkin ada di sana, saudara. Tetapi di tempat Abraham di gunung ini nggak ada apa-apa, saudara. Warung aja nggak ada. Ya, jadi lebih baik kata Lot, aku pindah ke sana aja deh. Ya, pada waktu itu dia belum menikah. Setelah dia pindah ke Sodom, dia mendapatkan seorang istri, yaitu Edith. Ya, istrinya Lot. Ya, mereka menikah, saudara. Mereka menikah. Tetapi dalam pernikahannya itu, istri Lot hanya menikah
secara jasmani. Tetapi dia belum menikahi Lot secara spiritual, secara rohani. Dia nggak tahu siapa Allahnya Lot. Ya. Dan kenapa harus berbakti kepada Allahnya Lot? Kenapa harus taat kepada Allahnya Lot? Ya, secara spiritual, istrinya Lot belum menikah dengan Lot. Karena rohani mereka jauh. Ya. Istrinya Lot karena dia berasal dari bangsa fasik, ya, dia tidak mengenal siapa Tuhannya Lot. Ya. Nah, disinilah ceritanya itu bermula, saudara. Ya. Nah, pada suatu hari Tuhan sudah melihat bahwa banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di kota Sodom dan Gomora ini. Kelakuan mereka bejat, saudara. Ya. Mereka berbuat kejahatan seenaknya. Mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Dan mereka berbuat apa saja. Ya. Dan kebejatan yang ditonjolkan di dalam Alkitab adalah bahwa mereka memiliki penyimpangan secara seksual. Ya. Kata sodomi itu berasal dari kata Sodom. Ya. Jadi perbuatan itulah yang dilakukan oleh orang-orang di kota Sodom dan Gomora. Dan Allah sangat murka. Ya, sehingga memutuskan untuk memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Tetapi disinilah saudara. Disinilah kasih Allah kita itu, saudara. Ya. Nah, pada waktu Allah ingin memusnahkan kota Sodom dan Gomora, Dia berbicara kepada Abraham. Ya, pamannya Lot, Abraham. Allah mengatakan, aku akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora karena kejahatannya sudah sampai di telingaku. Ya. Tetapi Abraham teringat bahwa keponakannya Lot tinggal di sana, saudara. Untuk itulah dia berbicara kepada Tuhan, bernegosiasi. Nah, itulah Tuhan kita, saudara, ya. Betapa baiknya Tuhan kita. Dia bernegosiasi, Tuhan, bagaimana kalau ada 50 orang baik di sana, orang benar? Apakah Tuhan mau memusnahkan juga kota Sodom dan Gomora? Tuhan bilang, sekali-kali aku tidak akan memusnahkannya. Apabila aku jumpai ada 50 orang benar di sana. Kemudian ternyata nggak ada 50, saudara. Abraham menawar 40, sampai akhirnya menawar sampai 10 orang. Gimana Tuhan kalau 10 orang benar itu ada di kota Sodom? Apakah Tuhan akan memusnahkannya juga? Tuhan bilang, sekali-kali aku tidak akan memusnahkannya. Pada akhirnya, saudara, setelah dihitung, orang yang taat sama Tuhan, umat Tuhan di Sodom, itu hanya 4 orang. Yaitu Lot, istrinya, dan kedua anaknya. Jadi hanya 4 orang. Kurang dari 10 orang, saudara. Akhirnya apa? Akhirnya Sodom dan Gomora harus dimusnahkan. Tapi sebelum dimusnahkan, meskipun hanya 4 orang yang benar, saudara, Allah tidak meninggalkan 4 orang ini, saudara. Dia mengutus kedua malaikatnya untuk menyelamatkan keluarga Lot. Pada saatnya, saudara, pada hari yang ditentukan, Tuhan memerintahkan Lot untuk keluar dari kota Sodom. Pagi-pagi sekali, ya, istri Lot sudah bersiap-siap. Ya, dia bangun paling pagi, menyiapkan segala sesuatunya paling pagi. Ya, akhirnya mereka satu keluarga keluar dari kota Sodom. Ya, tetapi setelah sekian jauh, ya, istri Lot tiba-tiba memperlambat langkahnya, saudara. Memperlambat langkahnya. Lot dan anaknya malah lebih dulu jalan di depan. Apa yang terjadi? Dia teringat. Dia teringat, saudara. Kepada apa? Kepada apa yang dia tinggalkan. Hartanya, keluarga kerabatnya yang ditinggalkan. Kesenangannya dia di kota itu yang dia tinggalkan, saudara. Dan akhirnya saudara tahu, Tuhan berfirman, jangan sekali-sekali engkau menengok ke belakang. Karena pada saat engkau menengok ke belakang, maka engkau akan mati. Dan itu yang terjadi kepada istri Lot. Tuhan mengatakan di dalam Lukas 9 ayat 62 dikatakan, tidak seorang pun yang meletakkan tangannya ke bajak dan melihat ke belakang layak untuk kerajaan Allah. Jadi kalau kita sudah mengikut Tuhan, saudara, jangan nengok lagi ke belakang. Kehidupan kita yang lama, saudara. Ya, itu yang tidak Tuhan inginkan. Dan itu menandakan bahwa dia tidak taat kepada Tuhan. Dalam kejadian ini, meskipun hanya 4 orang, tapi Allah tetap menyertai keluarga Lot. Ya.
Yeremia 1 ayat 8 dengan mengatakan, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi meskipun 4 orang aja Tuhan mau untuk menyelamatkan. Ya, yang kedua, ya, beriman kepada Tuhan saja. Beriman kepada Tuhan saja. Artinya apa? Artinya jangan kita terikat kepada hal-hal yang duniawi, harta benda, ya, pertemanan kita, kesenangan kita, kenyamanan kita, saudara. Yang ketiga, ingatlah kasih mula-mula. Waktu kita diselamatkan, wah, kita begitu menggebu-gebu mengasihi Tuhan, wah, kerja buat Tuhan, ya. Tetapi setelah mulai ada bencana pandemi COVID, aduh, Tuhan di mana ya Tuhan, ya? Kenapa saya nggak ditolong sama Tuhan, ya? Nah, mulai luntur. Kemudian dengan, pergi ke sana yuk, pergi ke sana yuk, ya, minta rezeki. Nah, itu saudara. Ini yang Tuhan tegur kepada jemaat di Efesus. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 4 dikatakan, namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, karena ada kesulitan hidup, kesulitan ekonomi di tengah pandemi ini. Tiba-tiba kita mulai kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Tidak berapi-api lagi di dalam Tuhan. Tetapkanlah, saudara, hati kita ini kepada perkara-perkara yang di atas. Seperti dikatakan pada Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas. Ya, dalam versi English Bible-nya dikatakan, keep focus habitually on the thing above. Jadi, kita harus fokus kepada perkara-perkara yang di atas. Ya, yaitu perkara-perkara surgawi. Ya, bukan kepada perkara duniawi yang sementara, which have only temporal value. Jadi bernilai sementara tuh di duniawi itu, saudara, ya. Nah, Kolose 3 ayat 5 juga mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu, ya, segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kalau saudara terlibat hal yang seperti itu, kejahatan seperti itu, dosa seperti itu sama dengan penyembahan berhala. Ya. Yang terakhir, bahwa sebuah keluarga sangat membutuhkan seorang ibu, seorang wanita yang kuat sebagai penolong dalam keluarga. Ya. Setelah Lot dan kedua anaknya selamat, ya, mereka melakukan perbuatan insest yang mengakibatkan lahirlah Moab dan Amon. Ya, yang akhirnya kedua anak ini menjadi anak yang bukan ilahi, yang tidak direstui oleh Tuhan, ya. Dan Bani Moab dan Bani Amon akhirnya dimusnahkan oleh Tuhan. Ya. Nah, kalau kita melihat ada sebuah keluarga juga yang mirip seperti keluarga Lot, yang mengalami bencana yang hampir sama, yaitu siapa, saudara? Keluarga Nuh. Ya, kita lihat respon apa yang dilakukan keluarga Nuh. Ya, Nuh memiliki anak ketika dia berumur kurang lebih 500 tahun. Ya, memiliki 3 orang putra, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dan kemudian, ya, di umur itu pula Allah berfirman kepada Nuh untuk membuat sebuah batra lengkap dengan ukuran-ukurannya. Dengan dibantu oleh seluruh keluarganya, mereka bersatu, unity, membangun batra selama 120 tahun, saudara. Luar biasa, mereka unity, bersatu bersama, ya. Yang perempuan masak, yang laki-laki mengerjakan perahu, batra, ya. Nah, apa yang terjadi? Tuhan menyelamatkan seluruh isi keluarga Nuh. Tidak ada satupun yang tertinggal. Ya, bahkan 8 orang manusia saja yang ada di bumi. Artinya apa? Seluruh manusia dimusnahkan. Hanya keluarga Nuh yang selamat. Itu kenapa? Karena keluarga Nuh unity, bersatu. Tidak seperti keluarga Lot. Ya, berbeda. Istrinya kawin, iya kawin. Menikah, iya. Tetapi dia tidak tahu iman suaminya, spiritualitas suaminya. Tuhan suaminya itu siapa? Kenapa mesti taat sama Tuhan suaminya? Dia nggak tahu. Ya. Tetapi keluarga Nuh tahu apa yang dikehendaki Tuhan terhadap keluarga mereka, sehingga mereka selamat. Ya. Ayat terakhir, mari kita baca dalam Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 11. Yaitu tema daripada sharing kita pada hari ini, yaitu God is my shelter. Ya. Untuk memimpin tujuan dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Nyanyian Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ya, kita loncat ke ayat 10. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ya. Ada yang menarik bagi saya. Kita melihat di dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Ya, dalam English Bible-nya dikatakan God is in the midst of her. Dalam kurung his city. Ya. She will not be moved. God will help her when the morning dawns. Jadi her adalah kata ganti milik orang ketiga. Her ini berarti his city. Jadi kotanya Allah itu dipanggilnya her. Kenapa her? Di sini saya bertanya. Tapi saya teringat bahwa umat Tuhan, tempat umat Tuhan berada adalah mempelai perempuan daripada Tuhan, mempelai wanita daripada Tuhan. Pasti Allah akan membelanya karena dia mempelai pria, membela mempelai wanitanya. Jadi kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Ini menarik buat saya. Sebuah hal yang aneh, tapi saya bisa mengerti kenapa dikatakan seperti itu. Ya. Kita lihat ayat yang terakhir, kita dapat di dalam Ulangan 31 ayat 6. Ayat terakhir kita, saudara, ya. Baca baik-baik. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya ulangi lagi. Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin, saudara-saudara. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan sharing hari ini. Tuhan Yesus memberkati.